Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai aktivitas belajar kita, terlebih dahulu kita mari berdoa. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pagi ini ada yang tidak hadir, hadir semua. Di sini kita akan belajar masalah tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Dalam pelajaran ini, pelajaran pertama kita akan belajar masalah tumbuhan sahabatku. Di sini kita tahu tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita, terutama manfaatnya sebagai sumber energi sebagai manusia, dan juga tumbuhan ini merupakan sumber oksigen untuk kita bernapas, dan tumbuh-tumbuhan ini juga sebagai peneduh atau memperindah kehidupan di muka bumi ini. Nah, coba kalian bayangkan kalau seandainya tumbuh-tumbuhan ini tidak ada di muka bumi, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ya, jawaban yang bagus. Kalau seandainya tumbuh-tumbuhan tidak ada di muka bumi, maka hewan dan manusia ini akan kekurangan makanan, dalam arti kata tidak akan dapat makan. Demikian juga dengan bumi. Bumi ini akan menjadi gersang dan tandus sehingga kehidupan ini akan berakhir. Nah, di sini kita akan belajar siapa yang tahu dengan jagung. Jagung ini adalah termasuk dalam tumbuh-tumbuhan. Jagung ini merupakan makanan pokok, yaitu orang Madura. Jadi jagung ini kita mempelajari cara perkembangbiakan jagung. Berbeda dengan kita, kalau kita makanan pokok kita adalah nasi, tapi orang Madura adalah makanan pokoknya adalah jagung. Di sini kita akan membahas itu bagaimana jagung berkembang biak. Jadi di sini ada 5 buah paragraf. Dalam setiap paragraf ini kalian cari ide-ide pokoknya. Dalam setiap paragraf ini kalian cari ide-ide pokok setiap paragraf yang ada pada teks yang ada pada buku. Jadi jagung ini pertama itu yang ditanam adalah bijinya, kemudian kita biarkan 2 atau 3 hari dia akan tumbuh di permukaan bumi ini. Setelah beberapa bulan, lebih kurang 3 atau setengah bulan, jagung ini akan bisa kita panen. Jadi jagung yang kita panen itu adalah berupa tongkol, padahal jagung itu adalah merupakan sekuntum bunga. Jadi jagung ini merupakan perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin dilakukan melalui penyerbukan. Nah, di IPA pernah kita pelajari masalah perkembangbiakan generatif itu terjadi pada sebuah bunga yang dikatakan bunga yang sempurna itu. Bunga yang sempurna itu terdiri dari kelopak bunga, tangkai bunga, kepala putih, benang sari, dan mahkota. Jadi di sini terjadi perkembangbiakan generatif atau secara kawin yang melalui penyerbukan. Di penyerbukan itu terjadi apabila jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi di kepala putih ini akan terjadi pembuahan. Pembuahan ini akan membentuk sigot. Sigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga ini akan berkembang menjadi biji, dan biji inilah yang akan menjadi cikal bakal tanaman baru. Dan apabila lembaga ini berkembang menjadi buah, maka buah itu akan menghasilkan daging pada buah tersebut. Nah, di sini menyangkut masalah bunga. Bunga itu di negara ASEAN tentu berbeda-beda. Seperti halnya di negara Asia Tenggara umpamanya. Di ASEAN umpamanya, di pelajaran IPS kita mempelajarinya di ASEAN, yaitu seperti di Malaysia umpamanya, bunga raya yang menjadi bunga nasional dari negara tersebut, dan kita menjadikan negara kita menjadikan bunga nasional negara kita seperti bunga anggrek, bunga melati, dan bunga bangkai yang kita kenal dengan Rafflesia. Jadi di situ sisi geografis Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain di negara Asia Tenggara ini atau dikenal dengan ASEAN. Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga terletak di 2 samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan demikian juga hanya dengan negara-negara lain segi sosial dan budayanya. Di bidang budaya umpamanya kita dikenal dengan tari saman yang berasal dari Aceh yang sudah dikenal oleh negara-negara lain. Dan di Filipina umpamanya dikenal dengan tari bambu yang sudah dikenal oleh negara-negara lain. Nah, di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan ditanyakan. Oh ya, kapan negara ASEAN itu berdiri? Ya, negara ASEAN itu berdiri sekitar tanggal 8 Agustus 1967 yang didirikan oleh 5 negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Itulah pendiri pertama negara ASEAN. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau sudah ada, sudah paham semua. Dan sampai sini pelajaran kita, tolong lihat dan dibaca buku 5. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.